Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Secara khusus kami sapa kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga dari almarhum Richard Koswandi, baik yang ada di dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita. Kita memulai perayaan ini dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 714. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Saya menyapa secara khusus kedua orang tua dari almarhum, seluruh sanak keluarga, baik yang hadir dalam gereja ini maupun yang mengikuti misa ini secara live streaming. Kita berada pada hari ke-7 almarhum Richard Koswandi kembali ke pangkuan Allah Sang Pencipta. Dalam ibadah, dalam misa kudus ini, kita mengenang almarhum. Keselamatan kekal dan kedamaian abadi, istirahatan yang penuh kedamaian dari almarhum. Maka mari terlebih dahulu mempersiapkan hati dan budi kita agar kita layak dan pantas ambil bagian peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengampuni dosa almarhum, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan penghiburan, Yesus Guru kehidupan memberi sabda penghiburan bagi kami.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hambamu, Richard Koswandi, yang 7 hari yang lalu engkau panggil menghadap hadiratmu. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga, dan anugerahkanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami, terutama kepada keluarga yang ditinggalkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk dan kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan yang pertama. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah pembacaan yang pertama. Syukur kepada Allah.
Lagu antar bacaan puji syukur nomor 713. Kita bangkit berdiri menyambut bacaan Injil. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Renungan singkat pada peringatan hari ke-7. Dipanggilnya almarhum kembali ke pangkuan Bapa di surga, Richard Koswandi almarhum. Saya awali dengan semboyan hidup yang diwariskan oleh seorang santo, seorang kudus, yakni Agustinus kepada orang beriman. Pax donec requiescat in te cor meum. Hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Engkau Tuhan. Hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Engkau Tuhan. Seluruh keluarga yang berduka, khususnya papa mama dari almarhum dan umat sekalian. Setiap tanggal 2 November, Bunda Gereja mengajak kita untuk mengenang arwah orang beriman, untuk berdoa bagi mereka. Dan di dalam tradisi Gereja Katolik,
ketika sanak keluarga atau sahabat kenalan meninggal, maka diambil hari-hari tertentu untuk mendekatkan diri pada mereka, untuk mengenang mereka dalam kasih, untuk berdoa bagi mereka. Maka diambillah hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, 1 tahun, dan seterusnya. Event-event itu merupakan saat yang penuh rahmat bagi kita untuk mengenang mereka dalam doa dengan penuh kasih. Masing-masing peringatan itu, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, mulai mempunyai tekanan, mempunyai permohonan khas masing-masing. Hari ke-7, seperti yang kita rayakan pada hari ini, mengingatkan kita akan langit dan bumi dan segala isinya yang diciptakan ini, termasuk kita manusia, dan apa yang dibuat oleh Allah Sang Pencipta pada hari yang ke-7, yakni beristirahat. Bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama, di sana dipakai sebutan perhentian. Beristirahat, perhentian. Dari sana asal usul kata yang kita sampaikan pada saat ada kematian dari sanak keluarga kita atau sahabat kenalan kita. RIP, rest in peace, beristirahat dalam damai. Itu yang merupakan kerinduan sanak keluarga, kerinduan kita semua. Semua percaya bahwa hidup kita ini bersumber dari Sang Pencipta dan juga menuju kepada Sang Pencipta. Dan ketika anggota keluarga yang meninggal berada di dalam situasi seperti yang kita alami sekarang ini, maka tidak gampang bagi kita. Kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi? Mungkin kita akan menggugat, mengapa Tuhan mengambilnya dari tengah-tengah kita, dari keluarga. Seolah-olah ada benturan antara kita sebagai orang beriman, kepentingan kita, kepentingan keluarga, dengan kepentingan Tuhan, kepentingan Allah Sang Pencipta. Seolah-olah ada konflik di sana, seolah-olah ada benturan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai orang beriman, apapun yang terjadi, kita siap menerima bahwa kita manusia ini adalah manusia yang terbatas. Kita berada dalam ruang dan waktu yang katakanlah melekat pada keterbatasan. Maka diharapkan pada pertanyaan, apa yang terbaik bagi almarhumah ini? Tentunya bukan kita keluarga, bukan kita semua yang tahu yang terbaik bagi almarhum, tetapi yang tahu yang terbaik bagi almarhum adalah Sang Penciptanya sendiri. Dan karena itu, sebagai orang beriman dalam situasi seperti ini, kita diajak untuk belajar menerima kebijaksanaan Allah Sang Pencipta, bahwa almarhum diambil dari keluarga, dari tengah-tengah kita. Itu sudah dianggap cukup oleh Allah. Pesyarahannya di dunia ini, kebersamaannya di tengah keluarga. Dan Allah menganggap dia bahwa yang terbaik bagi almarhum adalah berada bersama dengan Allah Sang Penciptanya untuk mengasihi kita tanpa batas,
untuk berdoa bagi kita tanpa jemu-jemunya. Berdoa bagi keluarga, bagi papa mamanya, dan bagi sanak keluarga yang lain. Inilah kebijaksanaan Allah, inilah rencana Allah, inilah yang terbaik bagi Allah. Dan karena itu, kembali kepada semboyan hidup dari Santo Agustinus tadi. Hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Sebagai orang beriman, kerinduan kita memang hanya satu, yakni apa? Bersatu secara penuh dengan Allah Bapa Sang Pencipta untuk mengalami kebahagiaan secara paripurna. Dan karena itu, dalam liturgi Katolik, dalam doa-doa Katolik, selalu diungkapkan hal ini. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Hingga Engkau datang. Sekarang kita berada dalam masa Advent, masa untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan secara sakramental pada hari raya Natal nanti. Almarhum meninggal dalam situasi, dalam atmosfer rohani yang seperti ini. Maka mungkin warisan pesan almarhum kepada sanak keluarga, kepada kita sekalian, supaya di dalam peserahan hidup kita di dunia ini, kita mengikuti Santo Agustinus yang menjadi cita-cita kita, yang menjadi orientasi kita, yang menjadi kerinduan kita adalah kedatangan Tuhan. Hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Maka mari kita mohonkan rahmat ini khususnya untuk almarhum, supaya secepatnya dibebaskan, dianugerahi rahmat kerahiman Allah, dan dapat masuk dalam kerajaan surga untuk bersatu secara penuh dengan Allah Bapa Sang Penciptanya, dengan Yesus Kristus bersama dengan para kudus di surga, untuk memberkati kita, untuk berdoa bagi kita semua, bagi keluarga, dan khususnya bagi mama papanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari sekarang kita sampaikan doa-doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Mengimani sabda Tuhan Yesus itu, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi arwah saudara kita Richard Koswandi yang telah menghadap Bapa, semoga ia menempati tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak keluarga yang ditinggalkannya, semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan berkat pengharapan yang kuat, mereka yang masih meneruskan pesiarahan dari dunia ini, Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi orang-orang yang telah meninggal dan masih mengharapkan belas kasihan Allah. Semoga berkat belas kasihan dan kerahiman Allah, Ia memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang hadir dalam peringatan ini, semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari dalam keheningan kita tambahkan doa pribadi kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang sempat kami panjatkan kepadamu pada saat memperingati 7 hari meninggalnya saudara kami, Richard Koswandi. Kami serahkan pula kecemasan dan pengharapan kami ini ke dalam kasih dan kerahiman-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Nyanyian persembahan puji syukur nomor 715. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu, Richard Koswandi. Perkenankanlah dia memasuki rumah-Mu di surga, dan anugerahilah kami semua ketekunan dalam pengharapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa,
yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Richard Koswandi, yang 7 hari yang lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami paham belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. tubuh dan darah Kristus. Amin. Untuk tertibnya komuni kudus, yang maju sambut adalah yang beragama Katolik. Yang tidak beragama Katolik, dengan hormat saya minta tetap duduk di tempat sambil berdoa.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan tubuh dan darah Yesus Putra-Mu. Kehadirannya memberi keteguhan bagi hidup kami sehari-hari dalam berusaha memenuhi kehendak-Mu melalui pelayanan dan pekerjaan kami. Semoga hamba-Mu Richard Koswandi yang telah 7 hari menghadap-Mu kini berbahagia bersama-Mu, dan persatukanlah kami kelak dengannya serta para kudus di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menutup perayaan 7 hari berpulangnya almarhum dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga almarhum, sanak keluarga, seluruh umat yang mengikuti misa ini secara live streaming dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.